Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maijul, salah satu mahasiswa Prodi Antropologi Universitas Khairul Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit cerita dongeng tentang legenda Mahasuri Sumpah 7 Turunan. Baiklah, langsung saja kita nonton videonya. Check it out. Di sebuah pulau yang indah, Langkawi, tinggallah seorang gadis bernama Mahasuri. Keindahan parasnya bukan sahaja memikat hati lelaki, tetapi juga disukai oleh seluruh penduduk kampung. Mahsuri berasal dari keluarga yang baik-baik. Dia juga dijaga oleh orang tuanya yang penuh kasih sayang. Namun, hidupnya tidaklah selamanya damai dan bahagia. Mahsuri yang sempurna di mata orang kampung tiba-tiba terjebak dalam suatu tragedi yang akan merubah kehidupan selamanya. Nah, pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang tampan dari luar kampung yang bernama Dermawan. Pemuda itu tiba-tiba tertarik pada Mahasuri, yang kebetulan sedang duduk di bawah pokok sambil menikmati angin petang. Dermawan yang sudah lama mencari istri yang cantik dan baik hati, terus jatuh cinta pada Mahasuri. Dengan penuh kasih sayang dan keyakinan dia meminang Mahasuri yang tentu saja gadis itu menerima lamaran tersebut. Namun, di dalam hati Mahasuri ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tahu bahwa tidak semua orang di kampung itu menyukai hubungan mereka. Ada yang iri hati dengan kecantikan Mahasuri dan coba mencari peluang untuk menjatuhkannya. Ketika berita perkawinan mereka tersebar, ada sebuah yang bernama Raja Ahmad, seorang lelaki yang telah lama tertarik kepada Mahasuri, tetapi tidak pernah berani untuk meluahkan perasaannya. Raja Ahmad mula merancang sesuatu yang licik. Dengan penuh hasad dengki, Raja Ahmad menyebarkan fitnah yang mengaitkan Mahasuri dengan lelaki lain. Mahasuri bukanlah wanita yang suci, katanya di hadapan orang ramai. Dia mempunyai hubungan gelap dengan seseorang pemuda di luar kampung. Dia bukanlah pilihan yang baik dan untuk Derman. Fitnah itu menjadi hebat dan ramai yang mempercayainya. Walaupun tidak ada bukti yang sah, Mahasuri yang terkejut dan tidak tahu apa yang perlu diperlakukan, segera pergi berjumpa dengan Deraman. Deraman, tolong percaya padaku. Aku tidak bersalah, rayu Mahasuri dengan air mata yang mengalir di pipinya. Namun, Deraman yang terlalu dipengaruhi oleh kata-kata orang kampung meragui kata-kata Mahasuri. Mahasuri, aku tidak tahu lagi siapa yang harus aku percayai. Adakah kamu benar-benar setia kepadaku? Katanya dengan suara yang penuh kebimbangan. Kecewa dengan penuh hati yang hancur, Mahasuri berpindah kampung untuk mencari tempat yang lebih jauh dari segala fitnah. Tetapi dia tidak menyangka sesuatu yang lebih buruk akan berlaku. Raja Ahmad yang terus-menerus menabur fitnah terhadap Mahasuri semakin berkuasa dalam kampung itu. Dengan bantuan orang-orang yang telah terpengaruh oleh fitnahnya, dia berjaya meyakinkan semua orang bahwa Mahasuri adalah seorang wanita yang tidak baik. Mahasuri harus dihukum karena telah mengkhianati Deraman, seru Raja Ahmad dengan penuh keyakinan. Orang kampung yang naif mula menyokongnya dan mereka menuntut agar Mahasuri dihukum. Mahasuri akhirnya ditangkap, dibawa ke hadapan pimpinan kampung. Dalam keadaan yang penuh kesedihan, Mahasuri meminta agar diberi peluang untuk membuktikan kebenarannya. Aku tidak bersalah, aku masih mencintai Deraman dan aku tidak pernah menduakan dia, kata Mahasuri dengan penuh harapan. Namun, kata-katanya tidak diendahkan. Dengan perasaan marah dan penuh dengan rasa tak tahu siapa yang patut dipercayai, pemimpin kampung memutuskan untuk menghukum Mahasuri. Dalam keadaan terdesak, Mahasuri membuat satu tumpahan. Sekiranya aku dihukum dengan cara yang tidak adil ini, biarlah Langkawi menderita untuk 7 keturunan.
Sumpah itu sangat kuat dan menyedihkan, seperti yang dijanjikan oleh Mahsuri. Setelah dia dihukum mati, Langkawi mula dilanda malapetaka. Tanahnya mula kering, hasil pertanian gagal, dan kehidupan orang kampung menjadi semakin susah. Langkawi, yang dulunya sebuah pulau yang subur dan makmur, kini menjadi pulau yang penuh dalam penderitaan. Deraman yang menyesali perbuatannya kembali ke kampung dengan penuh rasa bersalah. Namun, ketika dia sampai, dia mendapati Mahsuri yang sudah tidak ada. Hatinya terasa kosong dan penuh penyesalan karena tidak mempercayai Mahsuri. Mahsuri yang telah meninggalkan dunia ini menjadi satu legenda yang tidak akan pernah dilupakan. Orang kampung yang dahulunya mempercayai fitnah kini menyesali segalanya. Namun, semua itu sudah terlambat. Keindahan Mahsuri, ketulusan cintanya, dan kesetiaannya telah dihancurkan oleh kebodohan iri hati. Ya teman-teman, mungkin sekian dari saya tentang dongeng legenda Mahsuri, Sumpah 7 Turunan. Demikian, kurang dan lebih saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.